Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Layaknya yang mentari berikan pada dunia, berikan cahaya untuk kelangsungan hidup para insan. Bulan pun tak lupa melantunkan tahmidnya pada ilahi dengan tebarkan senyuman pada dunia untuk terangi gelapnya malam. Tanda nikmat Allah yang tak tertandingi. Maka nikmat Allah manakah yang engkau dustakan? Semua itu wajib kita syukuri dengan tahmid, tasbih, dan tahlil kepada Rabbi. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Kalau saja ia tak datang membawakan kebenaran, dan kalau saja tak pernah diutus Allah, entah berapa banyak kejahiliahan yang akan kita lakukan di dunia ini. Salawat serta salam hanya untuknya, pembawa kebenaran, cahaya seluruh umat dan pemberi syafaat di hari kiamat. Dialah Nabi Muhammad SAW. Pagi ini saya akan memberikan menit-menit berharga sebuah ceramah hangat yang insya Allah menambah ilmu kita dengan judul zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalihil lilayhim innalla takallahumullahu lim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Ada 82 ayat menyandingkan kata zakat dengan kata sholat. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta kepada orang-orang kaya dengan kadar yang mencukupi kebutuhan orang-orang fakir. Kesengsaraan dan keadaan telanjang tidak menimpa orang-orang fakir kecuali disebabkan oleh kekikiran orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisap dan menyiksa mereka dengan hisap yang berat dan siksa yang sangat pedih. Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang-orang yang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangan dan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah az-zakah, yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Terkadang ada orang-orang yang berkata seperti ini ya, agama-agama itu senantiasa membina nurani dan menghidupkan kalbu dan menciptakan perumpamaan-perumpamaan yang tinggi nilainya dalam pandangan manusia. Kemudian menuntun mereka untuk pengekangan terhadap segala keinginan kepada taubat kepada Allah, atau mengiringi mereka dengan cemeti, ketakwaan, dan siksa Allah. Membiarkan para penguasa membuat batasan-batasan, peraturan-peraturan, memerintah, dan menyiksa. Ini semua termasuk kegiatan politik dan bukan termasuk sikap beragama. Dan jawabannya bahwa hal yang demikian itu hanya tepat bagi agama selain Islam. Sedangkan untuk agama Islam, hal itu adalah tidak sama sekali karena Islam meliputi akidah dan sistem akhlak dan undang-undang Al-Quran dan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, manusia itu tidaklah terpisah, kepingan yang satu untuk agamanya dan kepingan yang lain untuk dunianya. Dan demikian pula kehidupan itu tidak dipecah-pecah, sebagian untuk kaisar dan sebagian lagi untuk Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya kehidupan dan segala aspeknya, manusia serta seluruh alam semesta ini hanyalah semata untuk Allah, Zat yang tunggal dan maha perkasa dan maha memaksa. Islam telah datang membawa risalah yang mencakup dan memberikan petunjuk-petunjuk. Selain itu, tujuannya adalah membahasakan pribadi manusia dan memuliakannya, mengangkat derajat manusia dan membahagiakannya, mengarahkan masyarakat dan pemerintah atas hak dan kebajikan, mengajak seluruh umat manusia pada Allah agar supaya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun juga, dan tidak menjadikan sebagian di antara mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Sehubungan dengan hal ini, datanglah aturan zakat. Ia tidak dijadikan sebagai urusan pribadi, akan tetapi merupakan tugas pemerintah Islam untuk urusan-urusan zakat yang ada pada dunia ini. Islam mewakili penugasan penarikan zakat, membagikannya kepada mustahiknya. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor. Bukan karena dilakukan untuk sia-sia saja, tapi ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, sesungguhnya kebanyakan manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit di sana, kelemahan atau kurus kering. Untuk itu ada jaminan bagi si fakir dan haknya tidak diabaikan begitu saja. Yang kedua, si fakir meminta pada pemerintah bukan dari pribadi orang-orang kaya untuk memelihara kehormatan dan air mukanya dan perasaan belas kasih oleh sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya dari gunjingan kata-kata yang menyakitkan. Ketiga, dengan memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat sama besarnya, sebab terkadang banyak si kaya yang memberikan zakat pada seorang fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan. Tidak ada seorang pun yang mengerti keadaannya, padahal terkadang keadaannya lebih membutuhkan daripada si fakir yang satunya. Karena biasanya pihak pribadi itu melihat sudut pandang yang apa yang terlihat saja, dia tidak memperhatikan untuk sekelilingnya atau sudut pandang yang lebih luas lagi. Yang keempat, sesungguhnya zakat itu bukanlah hanya diberikan pada pribadi fakir, miskin, dan ibnu sabil saja. Akan tetapi ada di antara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin bersama, yang tidak bisa dilakukan perorangan, akan tetapi dilakukan oleh lembaga musyawarah jamaah kaum muslimin, seperti memberi pada zakat golongan mu'alaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fisabilillah, serta mempersiapkan para dai untuk menyampaikan risalah Islam. Yang kelima, sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan. Quran dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintah ini dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakannya syariatnya terhadap harta ini dibutuhkan adanya penghasilan dan zakat, penghasilan yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam. Pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapih dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Sekarang pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana zakat? Inilah tugas kita sebagai generasi ekonomi Rabbani. Kita harus memperbaiki zakat yang ada di dalam Indonesia, karena pemerintah kurang mengawasi dalam zakat ini, sehingga tingkat kesenjangan kemiskinan di Indonesia ini sangat tinggi. Saya rasa waktu tidak mengizinkan saya untuk berlama-lama. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati Anda semua, dan semoga yang sedikit ini bukan hanya meresap dalam hati, tetapi juga membakar semangat kita untuk membumikan ekonomi Islam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.